Cukup baik, aku memang harus ganti plat nomor kendaraanku. Kita sudah tahu Bryan Kohberger sedang menjalani hukuman seumur hidup di penjara karena membunuh 4 mahasiswa Universitas Idaho. Tapi sekarang kita mendapatkan rekaman kamera pengawas yang baru diperoleh yang menambah bagian penting dalam teka-teki ini. Apa yang dikatakan penyidik yang dia lakukan hanya 5 hari setelah pembunuhan itu. Oh, dan ada plat nomor Pennsylvania di kendaraan itu. Menurut video itu, Bryan Kohberger masuk ke kantor DMV di Washington, mengganti plat nomornya, dan mengobrol ringan tentang bisbol dan hiking, sementara para penyidik sedang mencari mobil si pembunuh. Apa sebenarnya yang dia dapatkan dari ini? Apakah itu memberinya lebih banyak waktu? Atau dia sebenarnya sudah tertangkap? Mari kita bahas. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jadi, itu terjadi hanya beberapa hari setelah 4 mahasiswa Universitas Idaho ditikam sampai tewas di tempat tidur mereka. Dan Bryan Kohberger tampaknya masuk ke kantor DMV di Washington ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Halo, hai, saya pergi. Cukup baik, saya pikir saya perlu mengganti plat nomor saya. Oke. Ya, dia butuh plat nomor baru. Dia mengobrol ringan. Dia tertawa saat membicarakan bisbol. Dia bercerita kepada seorang wanita di balik konter tentang program PhD-nya, tentang hiking, tentang betapa dia menyukai Washington. Dan 5 hari setelah pembunuhan itu, tidak ada tanda-tanda apa yang telah dia lakukan. Kunjungan ke DMV itu mengganti plat nomor di mobilnya. Ingat, itu muncul selama penyelidikan. Dan untuk jangka waktu yang krusial, itu mungkin membuatnya lebih sulit ditemukan. Halo, apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Baik. Bisa saya lihat SIM Anda sebentar? Tapi apakah itu benar-benar cukup untuk membantunya menghindari deteksi, atau sebenarnya dia sudah tertangkap dan hanya belum mengetahuinya? Yang akan kami lakukan adalah mengajak Anda melihat persis apa yang terekam dalam rekaman pengawasan itu. Ini semua baru dan merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan yang selama ini ditanyakan semua orang. Apakah satu perjalanan ini bisa memberinya lebih banyak waktu? Apa yang akan Anda lihat, saya tidak yakin Anda akan mempercayainya. Bahkan setelah Kohberger dijatuhi hukuman, saya harus melakukan sesuatu, oke? Saya mendapat kehormatan untuk duduk bersama keluarga Gonsalves, dan saya ingin berbicara dengan mereka tentang perjuangan yang masih mereka jalani karena mereka mendorong adanya undang-undang baru di Idaho, dan undang-undang ini bisa mengubah segalanya bagi para korban di seluruh negeri. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang mereka katakan kepada saya dan mengapa undang-undang ini penting. Jadi, 13 November 2022, 4 mahasiswa Universitas Idaho dibunuh. 5 hari kemudian, Bryan Kohberger terlihat di kantor DMV di Washington ini sedang mengganti plat nomornya. Dia tinggal tepat di seberang perbatasan negara bagian dari Moscow, Idaho, di Pullman, Washington, tempat dia kuliah di Universitas Negeri Washington. Beberapa minggu setelah itu, dia dihentikan di Indiana bersama ayahnya di dalam mobil saat berkendara melintasi negara dengan plat nomor barunya itu. Lalu pada 30 Desember, dia ditangkap di rumah orang tuanya di Pennsylvania. Kunjungan ke DMV itu terjadi tepat di tengah-tengah semua kejadian itu. Tapi untuk memahami apa artinya, kamu harus kembali ke malam pembunuhan itu. Jadi, pada 13 November 2022, di kota kampus kecil Moscow, Idaho, tepat di luar kampus, di King Road, ada sebuah rumah putih 3 lantai yang di dalamnya tinggal 6 mahasiswa Universitas Idaho, teman-teman dan juga teman sekamar. Pada akhir pagi itu, 4 dari mereka sudah meninggal. Madison Mogan, 21 tahun. Kaylee Gonsalves, 21 tahun, sahabat sejak kecil. Mereka ditemukan di tempat tidur Madison di lantai 3. Zana Chernodle, 20 tahun, pacarnya Ethan Chapin, 20 tahun. Mereka ditemukan di kamar tidur Zana di lantai 2. Keempatnya ditikam hingga tewas secara brutal dengan pisau besar berbilah tetap. Panggilan ke 911 masuk tepat sebelum tengah hari. Salah satu teman sekamar yang selamat dari 2 orang yang tidak terluka melaporkan ada seseorang yang tidak sadarkan diri. 911 di mana lokasi keadaan darurat Anda? Halo, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu terjadi di rumah kami. Kami tidak tahu apa. Apa alamat keadaan daruratnya? 1122. Apa alamat lengkapnya? Juan King. Oke. Dan itu rumah atau apartemen? Itu rumah. Ketika petugas tiba, mereka mendapati sesuatu yang tidak diduga siapapun. Dia di mana? Ya, dia di mana? Dia di mana? Dia punya
penutupnya. Ya, dia sedang datang. Di mana? Di atas sini. Di atas sini. Kamu dapat pesan dari dia. Dari nomor yang kamu tahu. Dan aku baru saja masuk dan dia adalah bintang merah. Terjadi. Dan aku tidak percaya kamu benar-benar. Aku menghargai. Aku tidak tahu apakah kamu masih kebal atau tidak. Ini benar-benar menarik. Aku menangkapnya. 1370. Oke. Stay back there, please. Pelan-pelan. Untuk kamera. Ada 2. Sekretaris. Dan akhirnya, saat aku berjalan mendekat, aku mendengar dia berteriak, dan dia lari turun karena dia melihat seseorang. Aku cukup yakin itu yang dia katakan. Dia bilang, ada seseorang di sini. Dan dia berteriak, lalu langsung lari turun. Aku memanggil namanya, tapi aku langsung lompat dan mengunci pintuku karena aku sangat ketakutan. Dan aku mendengar seseorang di kamar mandi, dan aku mendengar dia menangis. Aku mendengar seorang pria berkata, kamu akan baik-baik saja, aku akan membantumu. Dan aku terus memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab. Lalu aku membuka pintu sebentar, dan aku melihat pria itu. Dia tidak terlalu tinggi, tapi dia memakai pakaian serba hitam dan topeng yang menutupi dahinya dan mulutnya. Lalu aku mengunci pintunya, dan aku menelpon. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah salah satu teman sekamar yang selamat. Dia melihat si pembunuh, dia mendengar hal-hal yang seharusnya tidak pernah didengar siapapun. Butuh waktu berjam-jam untuk memproses TKP itu, berhari-hari untuk menyusun apa yang terjadi, dan berminggu-minggu sebelum publik bahkan tahu ada tersangka. Penyelidikan itu terfokus pada sebuah Hyundai Elantra putih. Mobil itu terlihat di dekat rumah pada malam pembunuhan. Dan para detektif, mereka meneliti rekaman pengawasan selama berjam-jam. Mereka melacak kendaraan-kendaraan itu. Mereka mewawancarai para tetangga dan akhirnya mereka menemukan satu nama, Bryan Kohberger. Pada saat itu, Kohberger adalah orang yang tidak dikenal. Dia berusia 28 tahun, mahasiswa PhD di bidang kriminologi di Washington State University, hanya 10 mil dari Moskow. Dia tinggal di Pullman. Dia mengendarai Hyundai Elantra putih. Dan pada tanggal 30 Desember 2022, jadi lebih dari 6 minggu setelah pembunuhan itu, dia ditangkap di rumah orang tuanya di Pennsylvania. Untuk dakwaan kedua, pembunuhan tingkat pertama yang berkaitan dengan pembunuhan Madison Mogen. Bagaimana Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah? Untuk dakwaan ketiga yang berkaitan dengan pembunuhan tingkat pertama atas pembunuhan Kaylee Goncalves. Bagaimana Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah? Untuk dakwaan keempat, pembunuhan tingkat pertama terhadap Zana Chernodl, seorang manusia. Bagaimana Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah? Untuk dakwaan kelima, pembunuhan tingkat pertama terhadap Ethan Chapin, seorang manusia. Apa pengakuan Anda, bersalah atau tidak bersalah? Musim panas lalu, kami tahu Kohberger mengaku bersalah atas keempat pembunuhan tersebut. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarga-keluarga akhirnya mendapat kesempatan untuk didengar di pengadilan. Tapi sebelum pengakuan itu, sebelum penangkapan, ada sebuah rentang waktu. Dan dalam rentang waktu itu, Bryan Kohberger melakukan sesuatu yang mungkin untuk sesaat telah mengubah banyak hal. Membawa kita kembali ke kantor DMV itu. Apa yang akan kami tunjukkan kepada Anda terjadi hanya 5 hari setelah pembunuhan, 18 November 2022. Bryan Kohberger masuk ke kantor perizinan kendaraan dan kapal Pullman. Dia datang ke sana untuk mengganti plat nomornya. Dan rekaman yang diperoleh oleh YouTuber Christie's Chaos ini akan kami putar. Silakan lihat. Dari yang ini, dari Volkswagen. Halo. Hello. Hi. How's it going? Pretty good. I definitely need to. Jika kamu masih milikku. Tidak apa-apa. Kami seharusnya bisa membantumu dengan itu. Maaf, saya sudah memasukkan plat nomornya, tapi sistemnya tidak memberi saya... Tidak. Maksud saya? Kamu harus memilikinya di negara bagian Washington, tapi kamu tidak perlu membuktikannya kepada kami.
Saya memang perlu tahu jumlah mil yang tepat. Itu ada di mobilmu sekarang. Biar saya cek dulu. Oke, sempurna. 150. Oke. Jadi, kamu hanya perlu menulis jarak tempuh yang tepat di sini tanpa angka desimal. Tentang kotak yang bertuliskan aktual dengan tanggal, lalu kamu akan tanda tangan, tulis nama, dan tulis alamatmu di baris paling bawah di sana. Oh tidak. Hai, Aku berharap itu bisa digunakan. apakah itu paket yang lebih baik? Ya. Ya. Apa mereka tidak punya yang itu? Aku tidak bisa menemukannya. Oh. Oke. Sekarang memang sulit untuk menemukan mobil. Aku kenal beberapa orang yang sudah memesan mobil yang mereka inginkan dan harus menunggu sampai setahun. Dokumen kepemilikan baru akan datang lewat pos dan tentang buatan sendiri. Jadi tunggu saja ya. Kalau sudah berburu dan kamu punya beberapa, cukup beritahu mereka dan mereka akan menerbitkan ulang. Kami akan memastikan yang satu dengan cincin dan yang satu tanpa acara. Dan aku akan melakukannya sekarang. Jadi kalau kamu pernah menemukan sesuatu di internet, ya. Atau mereka mengenakan biaya pada kartu kecil untukmu dan aku tidak percaya kalau mereka benar-benar melakukannya. Sampai dia kembali ke urusan bisnis. Lalu ya, kamu harus bersikap baik. Maksudku. Itu memeriksa banyak hal yang juga dilakukan oleh kode negara bagian. Iya, ya. Jadi itulah dia, sekali lagi, hanya beberapa hari setelah 4 orang ditikam sampai mati di tempat tidur mereka, dia melakukan kejahatan ini. Brian Kohberger tertawa, mengganti plat nomornya, bertingkah seolah tidak ada yang aneh. Itu yang benar-benar membuat merinding, omong-omong. Saya membayangkan sekarang melihat ini dan berkata, wah, saya pernah bicara dengan orang ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dia dapatkan dari ini? Apakah ini memberinya sesuatu? Atau apakah dia memang sudah kehabisan waktu kan? Saya ingin membahasnya. Jadi pertama, ada argumen bahwa ya, ini bisa saja mengubah segalanya. Lalu ada juga argumen, apakah itu akan berpengaruh? Mereka akan menggunakan apa yang kita ketahui dan apa yang bisa kita verifikasi. Berikut argumen untuk ya. Pada 13 November, Kohberger mengemudi dari Pullman, Washington ke Moscow, Idaho dengan Hyundai Elantra putih berplat Pennsylvania. Mobil itu terlihat di dekat rumah di King Road sekitar waktu terjadinya pembunuhan. Pada 18 November, dia berada di DMV. Dia mengganti plat Pennsylvania itu menjadi plat Washington. Penegak hukum tidak merilis peringatan nasional untuk Elantra putih itu sampai beberapa minggu kemudian. Tapi para penyelidik sudah mencari Elantra putih yang terdaftar di Washington karena kejahatan itu terjadi di Idaho, tepat di seberang perbatasan. Sekarang, mobil Kohberger tidak ada dalam daftar itu karena saat mereka memeriksa catatan registrasi tersebut, mobilnya masih menggunakan plat Pennsylvania. Dia mendaftarkan mobilnya di Washington setelah pembunuhan itu. Jadi selama periode krusial itu, mobil itu tidak cocok dengan yang dicari oleh para penyelidik. Seperti yang dilaporkan TMZ, jaksa mengatakan kunjungan ke DMV ini, kutip, membuat polisi lebih sulit melacak mobil si pembunuh. Itu memberinya waktu. Mungkin tidak selamanya, tapi cukup. Sekarang argumen untuk menjawab tidak. Itu tidak penting. Inilah kenyataannya. Catatan DMV masih ada. Catatan itu menunjukkan seorang pria dengan nama, alamat, dan kendaraan miliknya datang pada 18 November dan mengganti plat nomor. Jejak dokumen tidak hilang hanya karena plat nomornya hilang. Pada bulan Desember, para penyelidik telah menghubungkan Elantra putih itu dengan Kohberger melalui cara lain. Catatan parkir Universitas Negeri Washington menempatkan mobilnya di kampus. Data ponsel menunjukkan ponselnya berada di dekat rumah King Road beberapa kali sebelum pembunuhan terjadi. Dan plat nomor tidak menghentikan semua itu. Lalu ada ini. Bahkan setelah mengganti plat nomor itu, dia masih dihentikan 2 kali saat perjalanan darat melintasi berbagai negara bagian ke Pennsylvania bersama ayahnya. Hello. Apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Baik. Boleh saya lihat SIM Anda sebentar? Lihat, dia benar-benar dekat dengan pria itu, bro. Dia benar-benar menempel di belakang pria itu. Saya menghentikan Anda karena mengikuti kendaraan terlalu dekat. Apakah ini mobil Anda? Oke, keren. Mau kemana Anda? Kami baru saja lihat, wow, kamu sampai WSU. Terima kasih Tuhan. Apa itu WSU? Ya, aku akan berhenti saja. Itu tadi tim SWAT dan segala macam. Jadi kita... Oke, aku agak sulit mendengarmu karena lalu lintas. Jadi kamu datang dari Universitas Negeri Washington. Dan kamu mau kemana?
terus lanjut ke Pennsylvania. Oh, baiklah. Kami baik-baik saja dengan banyak hal. Kami sudah mengemudi selama berjam-jam. Berjam-jam, berhari-hari. Hampir. Oke, jadi apa yang kamu bilang tentang tim SWAT itu? Iya. Ada insiden penembakan parah dan semacamnya. Di mana? Menarik. Wow. Menggelikan. Kami bisa tahu dia tidak berpikir. Jadi kalian semua bekerja di universitas di sana? Sebenarnya Oke. Ya, saya belum mendengar tentang insiden itu sampai kemarin. Atau itu tidak membuat saya? sekitar 1,5 jam yang lalu. Saya tidak yakin ada 2 penembak, tapi mereka memang menembak seseorang. Dan sebenarnya kita tidak tahu tentang itu. Menarik. Wow. Oke, tapi tolong lakukan satu hal untuk saya. Jangan terlalu dipikirkan ya. Terima kasih, saya menghargai kamu. Pemberhentian lalu lintas itu terjadi pada 15 Desember. Mobilnya berplat Washington, plat yang dia dapatkan sebulan sebelumnya. Petugas itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi 2 minggu kemudian, pada 30 Desember, Brian Koberger ditangkap di rumah orang tuanya di Pennsylvania. Jadi kunjungan ke DMV itu ya mungkin memberinya waktu, tapi tidak selamanya. Penyelidikan berhasil mengejarnya, bukti-bukti juga mengejarnya, dan pada akhirnya plat nomor baru itu tidak menghentikan apapun, mungkin bahkan tidak seperti yang dia harapkan. Pada musim panas 2025, Koberger telah mengaku bersalah. Dia dijatuhi hukuman 4 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut, dan kasus itu pun selesai. Atau setidaknya tampaknya begitu. Karena dalam beberapa bulan berikutnya, aparat penegak hukum mulai merilis ribuan foto TKP dari hasil penyelidikan. Beberapa di antaranya memperlihatkan bagian dalam rumah di King Road. Ada juga foto lain yang menunjukkan penanda barang bukti, noda darah, sarung pisau yang secara tidak sengaja tertinggal. Ingat, itulah DNA yang akhirnya menjeratnya kembali. Dan bagi keluarga Gonsalves, melihat foto-foto itu beredar di internet tanpa peringatan sebelumnya, itu adalah jenis trauma yang baru. Jadi saya berbincang dengan Steve dan Olivia Gonsalves, oke? Ini adalah ayah dan saudara perempuan Kaylee untuk membicarakan apa yang terjadi selanjutnya dan undang-undang baru yang mereka bantu dorong di Idaho yang bisa mengubah segalanya bagi keluarga korban selamanya. Oke, ini mereka di acara saya di News Nation, Jesse Weber Live. Gubernur menelpon Anda secara pribadi. Benar? Apa yang dia katakan? Dia hanya bilang, kamu tahu, dia sangat senang bisa mulai menerapkan perubahan ini. Dan kamu tahu, ini sudah lama seharusnya terjadi. Bukan hanya khusus untuk kasus ini, tapi juga untuk hak-hak korban secara umum di Idaho dan kamu tahu negara bagian lainnya. Steve, supaya jelas, apa sebenarnya yang dibatasi oleh undang-undang ini dari catatan publik? Bagaimana cara kerjanya? Seperti yang saya pahami, ini terutama adalah RUU Olivia yang sudah dia kerjakan. Dan saya tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Tapi ini melindungi tempat kejadian perkara, hal-hal yang mengerikan, jasadnya. Anda tahu, itu dilindungi. Maksud saya, pada dasarnya, undang-undang ini mengatakan bahwa itu masih akan digunakan di pengadilan dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang dirilis ke masyarakat umum melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi. Ada hal-hal tertentu yang memang bukan barang bukti. Dan itulah yang sedang kami lakukan, maksud saya. Jika sebuah keluarga ingin meminta foto-foto itu untuk alasan apapun, mereka masih bisa. Tapi apakah ada batasan untuk itu? Jadi, itu mengikuti urutan keluarga menurut hukum. Jadi, pasangan yang masih hidup, anak-anak dewasa, orang tua, saudara kandung, kakek nenek, dan harus sesuai urutan itu. Mereka tidak bisa melompati urutan. Tapi tidak ada batasan untuk, kamu tahu, mendapatkan akses ke catatan-catatan tersebut. Saya sangat ingin hal ini diterapkan di negara bagian manapun yang saat ini belum memiliki perlindungan terhadap jenazah orang yang sudah meninggal. Beberapa negara bagian memang punya, tapi sebagian besar tidak. Dan saya ingin mengatakan kepada para legislator di negara bagian tersebut, jika undang-undang ini bisa lolos secara bulat di Idaho yang konservatif, pasti bisa lolos juga di negara bagian Anda. Dan saya juga ingin mengatakan, dalam kasus seperti ini, lebih baik bersikap proaktif daripada reaktif. Dan lebih baik mencoba mengurangi kerugian sebelum kerugian itu terjadi.
Ini selalu sulit. Dan menurutku ini akan selalu seperti itu tapi. Itu sepadan ketika mungkin aku bisa mencegah hal ini terjadi pada keluarga berikutnya. Jadi, keluarga Gonçalves mengubah penderitaan mereka menjadi sesuatu yang bermakna. Dan meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan para korban, undang-undang baru ini akan melindungi keluarga lain agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Tepat sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada Kohberger, keluarga Madison, Kaylee, Zana, dan Ethan, mereka berdiri untuk memberitahunya secara langsung apa yang mereka pikirkan. Kamu itu bahan tertawaan. Benar-benar bahan tertawaan. Tapi kami menghadapi tragedi ini dan melakukan sebisa kami. Kami memindahkan semuanya ke online. Kami membawa anak-anak kami. Kami membawa gambar-gambar kami. Kami mengangkat semua yang pernah mereka lakukan. Video mereka, foto mereka, keisangan para gadis, Ethan bernyanyi. Kami bagikan semuanya. Kami membagikannya kepada dunia. Dan dunia pun bersatu. Dan pada akhirnya, ketika mereka membicarakan kasus ini, mereka membicarakan Kaylee Jade, Maddie May, Zana, dan Ethan. Segala sesuatu tentang orang-orang ini sangat berarti bagi kami. Seorang ayah, seorang ibu, seorang saudara laki-laki, seorang saudara perempuan. Kami membagikan itu dengan komunitas kami. Lalu kami membagikannya ke seluruh negara bagian kami. Kami membagikannya ke seluruh negeri. Dan akhirnya, kami membagikannya ke seluruh dunia. Dunia memperhatikan karena anak-anak, bukan karena kamu. Tidak ada yang peduli padamu. Kamu tidak sepadan dengan waktu atau usaha untuk dikenang. Pada akhirnya, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain dua inisial yang hilang tertiup angin. Tidak ada yang datang berkunjung, hanya inisial di batu nisan tanpa nama. Mulai saat ini, kita semua sudah mulai. Mulai dari saat ini, kami akan melupakan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal terakhir. Kamu memilih keluarga yang salah. Dan kami menertawakanmu dalam perjalananmu ke Jepang. Itu akan terjadi hari ini atau besok. Saya akan menutup dengan Tuhan memberkati semua pria dan wanita yang bekerja dalam kasus ini dan semua kerja keras yang kalian lakukan. Kalian semua telah memungkinkan kami untuk berduka dan melewati semua ini. Besarnya kerja keras yang kalian curahkan dan cara kalian menyusunnya sangat luar biasa. Ada masa-masa sulit yang memang sudah diperkirakan. Tapi terima kasih untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Aku nggak tahu batasanku di sini apa, tapi aku benar-benar kesulitan, bro. Aku benar-benar kesulitan. Jadi aku ingin berada di hutan bersamamu supaya aku bisa mengajarkanmu tentang kehilangan dan rasa sakit. Aku mencintai Tuhan. Aku nggak akan mengambil nyawamu. Itu urusan Dia. Tapi aku jamin kamu itu lemah. Tuhan, aku cuma minta sebentar saja, bro. Ya, 5 menit di hutan. Aduh, bro. Kamu bakal masuk neraka. Aku tahu orang-orang percaya pada hal lain. Kamu jahat. Tidak ada tempat untukmu di surga. Kamu telah merenggut anak-anak kami. Kamu akan menderita, bro. Aku gemetar karena aku ingin menjangkaumu. Tapi aku harap kamu merasakan energiku. Oke? Pergi ke neraka. Sekarang saatnya untuk mengakhiri ketenaran sesaat Tuan Kohberger. Sudah saatnya dia dijebloskan ke dalam kehinaan dan keterasingan dalam penjara seumur hidup. Baiklah, Tuan Kohberger. Anda memiliki kesempatan untuk memberikan pernyataan jika Anda mau. Saya anggap Anda menolak. Saya dengan hormat menolak. Silakan. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Kami juga punya episode Sidebar di sana. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.